warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Munas di sini dan kita kembali bertemu dalam segmen Baper Yuk, bahas penelitian remaja yuk. Seperti yang kami sampaikan pada episode-episode sebelumnya, bahwasanya setelah kami selesai membahas tentang MyRes, Madrasah Young Researcher Supercamp, kita akan melihat tentang KOPSI, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Teman-teman, khususnya siswa SMP dan Madrasah Sanawiyah, pada tahun ini adalah tahun pertama untuk pelaksanaan KOPSI tingkat SMP. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbud itu melaksanakan KOPSI, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia itu hanya khusus siswa SMA dan MA saja. Mulai tahun ini itu juga ada KOPSI untuk level SMP. Dan teman-teman, ini tanggal 1 Agustus sekarang, pendaftaran untuk KOPSI itu alhamdulillah diperpanjang, yang awalnya 31 Juli, pendaftaran sekarang diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Agustus. Jadi teman-teman yang belum sempat mendaftar kemarin, yuk silakan mendaftar untuk ajang yang bergengsi ini, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia Jenjang SMP dan Madrasah Sanawiyah. Berbeda dengan LKIR-LIPI dan juga MyRes yang ditagih hanyalah proposal, sedangkan untuk KOPSI ini para peserta itu harus mensubmit atau mengirimkan laporan penelitiannya. Bagaimana format dan tutorial membuat laporan penelitiannya? Yuk langsung saja kita lihat tentang sekilas tentang KOPSI dan membuat laporan penelitian untuk KOPSI tersebut. So please whatever. Please Kita akan bahas tutorial penulisan laporan KOPSI SMP. Tapi sebelumnya, mungkin bagi yang belum tahu KOPSI itu apa, kita lihat sekilas ya, teman-teman. KOPSI itu adalah Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia, dan saat ini jenjang SMP dan Sanawiyah, itu ya, jenjang SMP dan MTS, itu ya maksudnya ya. KOPSI itu untuk menumbuhkan karakter ilmiah dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berpikir peserta didik. Untuk jenjang SMA dan MA itu sudah tutup bulan Mei yang lalu. Ya. Ada 3 bidang kompetisi. Ya, yang pertama ada ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan seni. Yang kedua ada ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, serta bidang yang ketiga ada ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Penting untuk diingat, bagi sekolah menengah pertama dan MTS yang ingin mengirimkan siswanya dalam KOPSI ini ada ketentuan. Masing-masing SMP dan MTS hanya boleh mengirimkan 1 orang saja, bukan 1 orang ya, 1 penelitian saja untuk per bidang. Ya, sekali lagi hanya boleh 1 penelitian untuk per bidang dari sebuah sekolah, baik itu SMP dan MTS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan penelitian ke KOPSI ini 1 saja. Ya, untuk apa? Untuk 3 bidang ilmu tadi. Tidak boleh 1 sekolah mengirimkan 2 judul di 1 bidang atau 3 judul di 1 bidang, tetapi 1 judul di 1 bidang untuk masing-masing bidang. Ya, itu. Lalu kemudian perlu kita ingat, tahun 2021 ini adalah tahun pertama diselenggarakannya KOPSI untuk SMP, untuk jenjang SMP. Kalau untuk jenjang SMA itu sudah beberapa tahun yang lalu dilaksanakan. Tetapi mulai tahun ini KOPSI dilaksanakan juga untuk jenjang SMP. Jadi siapa yang bisa mendaftar adalah adik-adik yang ada di jenjang SMP. Berarti siswa-siswa SMP, siswa-siswa Madrasah Sanawiyah, ataupun pesantren di jenjang SMP. Ya. Pendaftarannya awalnya sudah ditutup 31 Juli, tetapi kemudian panitia memperpanjang sampai dengan 14 Agustus. Sekali lagi nih teman-teman, masih ada peluang 5 hari untuk mendaftar. Silakan daftarkan dulu sekolah dan madrasahnya beserta calon partisipannya yang mungkin sudah punya judul ya, dan sudah punya proposal mungkin. Lalu laporan nanti diupload paling telat 31 Agustus 2021. Sekali lagi masih ada 5 hari untuk mendaftar. Ya, silakan mendaftarkan bagi yang belum mendaftar. Nah, ini informasi resmi dari Pusat Prestasi Nasional yang kami ambil, bahwasanya Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia Jenjang SMP secara daring tahun 2021 diperpanjang sampai dengan 14 Agustus 2021. Nah, kita lihat dulu nih, laporan KOPSI. Nah, masing-masing kompetisi, teman-teman itu berbeda template-nya ya. Berbeda LKIR-LIPI, berbeda MyRes, berbeda juga dengan KOPSI. Menurut juknisnya, laporan KOPSI ini terdiri dari halaman judul, pernyataan orisinalitas, abstrak, dan inti laporan. Oke, kita lihat satu persatu. Oh, sebelumnya kita juga perlu tambahan tentunya ya, karena ini laporan lengkap, tentu kita perlu kata pengantar, jika halaman kita masih cukup.
perlu daftar isi, teman-teman, perlu daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Ya, daftar isi dan lampiran itu sangat penting sekali ya, untuk orang tahu bagaimana susunannya sudah rapi, teratur. Kemudian di lampiran kita menyertakan instrumen pengambilan data, mungkin bagaimana cara kita menghitung data, menganalisis data, itu perlu ada di situ. Ya, jadi ini tambahan-tambahan di luar yang tadi halaman judul, pernyataan originalitas, abstrak, dan inti laporan, perlu tambahan ini. Ya, kalau menurut saya ini perlu ditambahkan. Perlu juga diingat, itu sudah diatur sedemikian rupa di Juknis, margin laporan adalah atas, kanan, kiri, bawah 2,5 cm dengan huruf Arial. Halaman judul ini berisi judul. Nah, maksimum kata untuk judul adalah 10 kata saja. Jadi teman-teman harus pintar nih meramu judulnya agar nggak lebih dari 10 kata. Sedangkan huruf di judul adalah Arial 16. Jadi semua huruf di laporan penelitian nanti gunakanlah Arial. Lalu dilengkapi dengan identitas peneliti, mungkin nama, NISN, guru pembimbing. Tidak ada aturan tentang hurufnya, size-nya berapa, tetapi karena judulnya 16, tidak mungkin tentunya identitas kita, hurufnya, size-nya lebih besar daripada judul, begitu ya. Lalu lengkapi dengan identitas sekolah, nama, alamat sekolah, dilengkapi dengan nama kabupaten, kota, dan provinsi. Kita lihat saja. Contoh laporan penelitiannya, dampak pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mental siswa menengah pertama. Diajukan untuk mengikuti kompetisi penelitian siswa Indonesia 2021. Nama penelitinya, 1 Diandra Najla, 2 Gerani Alfarisi dengan guru pembimbing Munas Kambi. Lalu ada logo sekolah kalau ada, atau logo Kemdikbud ya, atau logo Kemenak bagi madrasah. Lalu kita sebutkan SMP kita apa, SMP Islam Kasih Sepanjang Masa, alamatnya Jalan Rono Kudus, sekian-sekian, lalu kemudian dari kota Madia mana dan provinsi mana. Ini ada di halaman judul, teman-teman ya. Lalu kemudian pernyataan originalitas. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini, nama ketua peneliti siapa, kelasnya berapa, menyatakan bahwa penelitian yang berjudul ini adalah benar karya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang dilombakan pada kompetisi lainnya. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan dalam seleksi KOPSI 2021. Nah, jadi sesudah halaman judul ada halaman originalitas, pernyataan originalitas. Dilanjutkan dengan abstrak. Abstrak dibatasi hanya maksimal 200 kata dengan huruf Arial 10, 1 spasi dengan kata kunci maksimal 5. Isi abstrak itu adalah apa? Alasan pentingnya penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Bagaimana bentuk abstrak? Kita akan bahas di episode berikutnya bagaimana menuliskan abstrak untuk laporan penelitian. Nggak usah khawatir, teman-teman ya. Jadi abstrak ini kita tulis setelah kita menyelesaikan semua rangkaian penelitian. Jangan ditulis di awal, begitu ya. Karena apa? Karena kita belum mendapatkan hasil penelitian. Lalu kemudian inti laporan KOPSI. Inti laporan KOPSI itu terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Huruf yang digunakan adalah Arial 11 spasi 1, margin 2,5 cm dari semua sisi. Bab 1 pendahuluan, isinya apa? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ingat, di KOPSI dibatasi bab 1 pendahuluan hanya maksimal 1 halaman saja. Ya, jadi keempat poin itu ada di 1 halaman. Bab 2 kajian pustaka, berisi tentang apa? Kajian teori, aspek atau variabel yang kita bahas apa, dan penelitian yang relevan. Nah, hurufnya tetap Arial 11 spasi 1. Tidak ada rujukan ya jumlah halamannya berapa, tetapi ya kalau kita menggunakan Juknis, pembahasan itu maksimum 3 halaman. Kalau pembahasan maksimal 3 halaman, tentunya kajian pustaka jangan lebih banyak dari pembahasan. Sehingga kalau saya pribadi menyarankan kajian pustaka itu cukup 2 halaman atau paling banyak 2,5 halaman gitu ya, atau 2 halaman cukup lah. Jadi jangan sampai lebih dari 3 halaman, lawang hasil dan pembahasannya saja hanya 3 halaman gitu ya. Metode penelitian bersih tentang metode penelitian ya. Mungkin saya ini menambahkan perlu juga waktu dan tempat ya. Kalau cukup ya. Lalu subjek penelitian, populasi dan sampelnya siapa, bagaimana memilihnya, pengambilan data, bagaimana cara adik-adik mengambil data, lalu analisis data. Seperti apa data yang dapat dianalisis. Nah, ini ada di bab 3 metode penelitian dan sekali lagi bab 3 metode penelitian menurut Juknis KOPSI dibatasi hanya 1 halaman saja. Bab 4 hasil dan pembahasan ini berisi tentang hasil dari data yang kita peroleh dan pembahasan kita berdasarkan hasil yang kita peroleh. Dan ini maksimum hanya 3 halaman saja. Ya, jadi bab 5 itu teman-teman sekali lagi isinya adalah kesimpulan dan saran.
huruf Arial 11, spasi 1, dan maksimal hanya setengah halaman saja. Ya. Nah, lalu daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi semua rujukan yang ada di laporan kita dari bab 1 sampai dengan bab 5 harus kita tuliskan di daftar pustaka. Itulah pentingnya daftar pustaka untuk melihat literatur sumber-sumber rujukan kita yang ada, yang kita tulis di laporan kita dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, kemudian kita perlu menyertakan lampiran, teman-teman, mungkin instrumen pengambilan data, misalnya angket, ya, panduan observasi, panduan wawancara, ya. Kemudian contoh datanya, angket yang sudah diisi seperti apa, contoh transkripnya seperti apa, dan contoh kita mengolah data, misalnya teman-teman melakukan penelitian di bidang sains, gitu ya. Bagaimana teman-teman mengukur kondisi optimum? Nah, itu contoh perhitungannya seperti apa, harus ada di lampiran. Tapi yang paling penting teman-teman itu dijelaskan bahwasanya maksimal halaman keseluruhan mulai dari cover, pernyataan originalitas, abstrak, laporan inti, lampiran itu adalah 25 halaman saja. Oke? Itu untuk kopsi, teman-teman. Bagaimana isian-isian kopsi itu kita akan bahas pada episode berikutnya. Good luck, teman-teman. Buat yang belum daftar kopsi, sekali lagi masih terbuka kesempatan dan registrasi diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021. Buat Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala SMP, Bapak Ibu Pemikir SMP dan MTS, silakan registrasikan, daftarkan siswa-siswa potensialnya untuk mengikuti kompetisi penelitian siswa Indonesia jenjang SMP dan Madrasah Sanawiyah tahun ini. Kesempatan masih ada. Mumpung masih ada kesempatan, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu lagi di segmen Baper Yuk edisi berikutnya. Mari kita selalu membahas penelitian remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.